Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandi Isha. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4A pagi. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil materi-materi, yaitu tentang metode pembelajaran inquiry, di mana tugas ini dibuat guna memenuhi mata kuliah metode pembelajaran kreatif yang diampu oleh Ibu Milasari. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja. Yang pertama itu saya akan menyampaikan apa sih metode pembelajaran inquiry itu. Nah, jadi metode pembelajaran inquiry ini pertama kali dikembangkan oleh Piaget pada tahun 1973, yaitu sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Nah, jadi model pembelajaran inquiry ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pembelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, di sini peran guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, sedangkan siswa lah yang berperan aktif dalam strategi pembelajaran inquiry ini. Nah, berdasarkan definisi-definisi di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa metode inquiry ini adalah metode yang menekankan kepada peran siswa yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai pembimbing atau fasilitator. Nah, jadi contohnya itu guru itu hanya memberikan materi untuk yang dipecahkan oleh siswa tersebut. Nah, jadi peran siswa lah yang nanti yang setelah berikan materi, peran siswa lah yang berperan aktif dalam mencari atau menemukan, melakukan eksperimen atau apapun untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru tadi. Jadi model inquiry ini membentuk atau melibatkan siswa, melatih mereka secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. Dengan demikian siswa akan terbiasa bersikap seperti ilmuwan, yaitu teliti, tekun, ulet, objektif, jujur, kreatif, dan menghormati pendapat orang lain. Terus metode inquiry ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip interaksi. Nah, jadi dalam proses pembelajaran pada dasarnya proses interaksi. Interaksi yaitu antara hubungan antara siswa dan guru. Jadi pada proses inquiry ini jadi sangat ditekankan sekali pada proses interaksi. Bagaimana menempatkan guru itu sebagai sumber belajar tetapi sebagai pengatur lingkungan dan pengatur interaksi bagi siswanya. Jadi istilahnya adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, namun dalam proses inquiry ini banyak melibatkan kepada siswanya sendiri. Artinya antara kelompok, misalnya kita bagi kelompok dalam materi. Nah, jadi akan adanya proses interaksi yang lebih aktif di siswanya dibandingkan guru. Terus prinsip bertanya. Nah, jadi prinsip bertanya setelah diberikan materi oleh guru tadi, nah jadi siswa tersebutlah yang berperan untuk mencari dan menemukan solusi dari masalah yang diberikan tadi. Kemudian siswa akan mempresentasikan ke depan hasil penelitiannya tadi. Terus nanti di situ
prinsip bertanya ini, nah bisa jadi guru sendiri yang bertanya dari pertanyaan kepada materi penyaji tadi, bisa juga murid-murid yang lain. Jadi uh, keberhasilan dari metode inquiry ini bisa dilihat dari kemampuan siswa. Jika dikasih pertanyaan ia menguasai, maka proses pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil gitu. Berikutnya prinsip belajar untuk berpikir. Nah, prinsip belajar untuk berpikir ini itu tadi, ketika materi yang diberikan oleh guru baik itu dalam bentuk kelompok, biasanya dalam bentuk kelompok biar lebih memudahkan gitu. Nah, jadi setelah materi didapatkan, nah nanti semua siswa itu dituntut untuk berpikir bagaimana menemukan solusi. Misalnya materi ini saya kasih misalnya pengembangan media dalam proses pembelajaran. Nah, jadi siswanya itu berpikir tuh, wah apa itu media, apa media dalam pembelajaran, apa sih pengaruhnya, gitu. Jadi berpikir siswa itu. Terus prinsip yang terakhir adalah prinsip keterbukaan. Bagaimana prinsip keterbukaan ini adalah bagaimana terbuka antara siswa dan guru untuk bagaimana nantinya siswa itu leluasa untuk dalam proses penelitiannya, bagaimana ia memecahkan masalahnya dengan berbagai kemungkinan untuk menyimpulkan hipotesis atau kesimpulan. Dan nanti hipotesis dari setiap materi yang dipecahkan tadi bisa dibuktikan dengan kebenarannya tadi melalui penelitian, eksperimen, atau uh, apapun yang siswa cari dari penyelesaian materinya. Nah, baik, itu saja penjelasan singkat mengenai metode inquiry dalam proses pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang materi kita hari ini adalah pendidikan karakter dalam Islam. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Abang ingin bertanya, apakah adik tahu apa itu pendidikan? Nah, sekarang ini kan ada adik sekalian berada di pendidikan sekolah dasar. Nah, apa itu sih pendidikan itu? Ada yang tahu tak? Pendidikan. Tak tahu. Nah, kalau tidak tahu, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, pengertian pendidikan itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, kesimpulannya pendidikan ini adalah usaha atau sistem yang dibina untuk mengembangkan potensi, seperti mengembangkan daya pikir kita. Sebelum kita sekolah, kita tidak tahu baca tulis kan? Tahu tidak? Ada guys, sejak kita lahir udah tahu ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, nggak tahu kan? Pasti kita belajar dulu kan? Nah, itulah pengertian pendidikan itu tersebut. Ada juga menurut para ahli, yaitu menurut Fuad Ihsan menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan itu adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Nah, kalau tadi itu pendidikan, terus karakter. Apa itu karakter, adik? Tahu karakter? Ini misalnya ada teman yang bilang kayak gini, karakter si A ini si Jihan misalnya.
Karakter si Jian ini pemalu. Karakter si Tantut ini suka marah-marah. Nah, jadi apa karakter itu? Sikap. Lagi? Hah? Oke, karakter itu seperti saya bilang tadi, abang bilang tadi, karakter itu berarti watak. Watak itu seperti peran kita, tabiat kita atau sikap, perilaku, budi pekerti, kepribadian. Jadi karakter itu bisa dibilang sifat manusia. Ini ada juga menurut para ahli, menurut Suyanto, mendefinisikan karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Nah, jadi dalam Islam, karakter atau akhlak itu sangat penting sekali, karena dalam Rasulullah SAW itu pernah bersabda, taqwallahi wa husnil khuluq. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berakhlaklah kalian dengan sebaik-baiknya akhlak. Jadi kira-kira perumpamannya seperti ini. Kalau kita memiliki karakter yang baik atau akhlak yang baik, kira-kira orang senang tidak? Misalnya karakter kita ini orangnya jujur. Misalnya guru, orang tua kita misal mengetahui kita ini jujur, kira-kira senang tidak orang tua? Kita pintar, senang tidak orang tua? Kita baik, orang tua senang tidak? Senang. Jadi dalam Islam itu makanya akhlak itu sangat penting sekali, karena dikatakan di dalam Al-Quran sekali, kita ini adalah kuntum khaira ummah, kita ini adalah umat terbaik. Kenapa sih umat terbaik? Kita ini manusia semua ini, manusia yang terbaik. Tahu tidak alasannya apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini umat terbaik karena dikatakan mengajak kepada yang kebaikan, juga mencegah daripada yang munkar. Nah, jadi itu sedikit pengertian pendidikan dan karakter. Berikut tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Nah, apa sih tujuan pendidikan karakter itu? Tujuan pendidikan karakter itu menurut Kemendiknas yaitu ada 3. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Jadi tujuan pendidikan karakter itu ialah mengembangkan nilai-nilai positif yang membentuk akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini digunakan bertujuan untuk sehingga peserta didik mampu menjadi pribadi yang unggul, bermartabat, dan memiliki wawasan yang luas. Oke, baik adik-adik, setelah abang menjelaskan tadi pengertian pendidikan karakter dan tujuan dari pendidikan karakter tersebut, kini abang akan memberikan tugas pada adik-adik. Tugasnya, adik-adik tahu tak Gurindam 12? Karya Raja Ali Haji. Tahu kan? Tahu. Nah, tugasnya itu mencari materinya itu pendidikan karakter yang terkandung dalam Gurindam 12. Jadi nanti adik-adik cari, yang pertama itu pengertian pendidikan karakter. Yang kedua, pendidikan karakter dalam Gurindam 12 itu apa? Jelaskan itu nanti. Bisa ya? Oke. There's something on my mind, on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam Gurindam 12. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Terdapat beberapa nilai karakter yang berfokus kepada peraturan dan penilaian tingkah laku manusia terhadap dirinya dan makhluk yang lain yang dapat dikelompokkan ke dalam nilai-nilai karakter, yaitu 1. Spiritualisme, 2. Nasionalisme kebangsaan, 3. Kedisiplinan atau menghargai waktu, 4. Mencintai kebersihan, 5. Etos kerja yang tinggi, 6. Pelayanan terbaik, 7. Keramah-tamahan dan menghargai orang lain, 8. Manajemen keteraturan dan sistem organisasi, dan 9. Manajemen kerja berbasis spiritual. Prinsip ini juga terdapat pada Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang menjadi tunjang pembentukan karakter anak-anak. Baik, tadi sangat bagus apa yang disampaikan oleh adik-adik tadi. Di sini abang ingin bertanya, tadi kan adik menyampaikan nilai karakter agama dan spiritualisme dalam Gurindam. Tadi ada bait yang mengatakan bahwa barang siapa yang tiada memegang agama, maka sesekali jangan dibilangkan nama. Nah, maksud jangan dibilangkan nama itu seperti apa yang adik bisa pahami itu? Maksud dari kata barang siapa tidak memegang agama sekali-kali tidak boleh dibilangkan nama. Maksudnya adalah menunjukkan kepada orang-orang atau manusia. Sedangkan tiada memegang agama dimaksud orang tidak mempelajari, meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran dan perintah agama. Tidak boleh dibilangkan nama bermakna orang yang tidak berguna baik bagi dirinya maupun orang lain yang tidak dapat kita teladani. Raja Ali Haji ingin menjelaskan bahwa orang yang tidak mempelajari, meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran dan perintah agama tidak patut menjadi panutan dan diteladani role model. Dari materi yang kami sampaikan tadi, kesimpulannya adalah pendidikan karakter merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dipahami serta dipraktekkan secara menyeluruh. Pembentukan karakter yang pada umumnya terjadi pada masa anak-anak mendorong para orang tua untuk bersikap serius dalam masalah ini. Orang tua harus memberikan pendidikan yang baik dalam rangka membentuk karakter anak, sehingga diharapkan lahir generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kuat dalam rangka memajukan bangsa dan negara. Hal yang sama juga harus dilakukan para pendidik, baik di sekolah, guru, di perguruan tinggi atau dimanapun berada, yang merupakan orang tua kedua bagi anak. Budaya yang baik di lingkungan tempat belajar harus dibangun dan mengedepankan nilai-nilai Islam.